Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurtia Indrianti dengan NIM 16038420042. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengembangan E-Modul dengan Konteks Kemaritiman Berbantuan Software Sigil pada materi barisan dan deret aritmatika kelas 11 SMK. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Ibu Dr. Nur Izati SPD MSI selaku pembimbing 1, Ibu Reski Ramadona SPD MPD selaku pembimbing 2, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada dosen penguji saya, Ibu Nur Asmariani Sirega SPD MPD selaku ketua penguji, Ibu Puji Astuti SPD MSc selaku penguji 1, dan Ibu Dr. Anda Linda Rosemary Tambunan MSc selaku penguji 2. Baiklah, kita masuk ke pembahasan bab 1 pendahuluan. Di dalam bab 1 pendahuluan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, spesifikasi produk yang diharapkan, manfaat penelitian, asumsi dan keterbatasan penelitian, dan definisi operasional. Latar belakang masalah. Pendidikan adalah suatu upaya yang dilakukan manusia dalam mengembangkan kemampuan yang terlahir pada dirinya. Pendidikan erat kaitannya dengan perkembangan teknologi pada saat ini. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat pada saat era globalisasi tidak bisa dihindari lagi pengaruhnya terhadap pendidikan. Pada era globalisasi saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih bisa membuat proses pembelajaran yang menyenangkan dan menarik tidaklah mudah. Di mana tentunya sangat berpengaruh pada pendidikan. Untuk menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan, dapat memanfaatkan bahan ajar yang menunjang berjalannya proses pembelajaran yang menyenangkan. Salah satu bahan ajar yang digunakan di sekolah adalah buku cetak. Selama saya melakukan PLT di SMK Negeri 5 Tanjung Pinang, masih sedikitnya buku cetak yang dimiliki sekolah sehingga peserta didik mengalami kekurangan buku cetak untuk meminjam. Hal yang bisa dilakukan dalam mengatasi kurangnya buku cetak yang ada di sekolah yaitu dengan adanya E-Modul. Selanjutnya, rumusan masalah. Bagaimana pengembangan E-Modul dengan konteks kemaritiman berbantuan software sigil pada materi barisan dan deret aritmatika kelas 11 SMK yang valid dan praktis. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Mendeskripsikan pengembangan E-Modul dengan konteks kemaritiman berbantuan software sigil pada materi barisan dan deret aritmatika kelas 11 SMK yang valid dan praktis. Selanjutnya, spesifikasi produk yang diharapkan. Yang pertama, E-Modul barisan dan deret aritmatika kelas 11 SMK memuat kompetensi dasar sebagai berikut. Pertama, menganalisis barisan dan deret aritmatika. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Berdasarkan kompetensi dasar tersebut, E-Modul ini akan memuat beberapa submateri yaitu UN, SN, barisan aritmatika, deret aritmatika, dan permasalahan kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. E-Modul ini memuat paper depan, penulis, daftar isi, glosarium, bagian pendahuluan terdiri dari kompetensi inti dan kompetensi dasar, deskripsi E-Modul, waktu, prasyarat, petunjuk pengguna E-Modul, indikator pencapaian kompetensi, dan bagian isi terdiri dari uraian materi, contoh soal, latihan, kunci jawaban, dan daftar pustaka sampul belakang. Bentuk modul dari E-Modul ini dikembangkan menggunakan software sigil. E-Modul yang dibuat menggunakan software sigil bisa dibuka menggunakan aplikasi Azardi pada laptop, dan bisa dibuka menggunakan aplikasi Lithium menggunakan smartphone. Format E-Modul yang dikembangkan adalah dalam bentuk EPUB. E-Modul yang dikembangkan bisa dibuka secara online maupun offline. E-Modul yang akan disajikan nanti memuat gambar. Selanjutnya, manfaat penelitian. Di manfaat penelitian ada 3. Yang pertama, bagi pendidik, bagi peserta didik, dan bagi peneliti lainnya. Bagi pendidik, dengan adanya E-Modul memberikan manfaat kepada pendidik di mana meminimalisirkan pertemuan tatap muka di kelas dan memberikan kesempatan kepada pendidik untuk mengawasi dan membimbing peserta didik dalam proses pembelajaran.
bagi peserta didik. Dengan adanya e-modul memberikan manfaat kepada peserta didik, yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mandiri dalam mengerjakan tugas yang diberikan dan tidak menimbulkan kejenuhan dalam proses pembelajaran dikarenakan e-modul yang dikembangkan berbasis kemaritiman. Dan bagi peneliti lainnya, dengan adanya e-modul memberikan manfaat kepada peneliti lainnya, yaitu sebagai referensi untuk peneliti lain selanjutnya. Selanjutnya kita masuk asumsi dan keterbatasan penelitian. Yang pertama, asumsi. Asumsi dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama, pada umumnya peserta didik sudah banyak memiliki smartphone dan mampu menggunakan smartphone, laptop, dan sejenisnya. Yang kedua, pendidik sudah bisa menggunakan smartphone, laptop, dan sejenisnya. Keterbatasan. Keterbatasan dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama, e-modul ini tidak interaktif, sehingga siswa tetap membutuhkan alat tulis untuk mengerjakan latihan. Yang kedua, e-modul yang dibuat menggunakan software Sigil hanya bisa dibuka menggunakan aplikasi Azardi dan aplikasi Lithium. Selanjutnya kita masuk mengenai definisi operasional. Yang pertama, pengembangan e-modul. Pengembangan e-modul merupakan suatu usaha penyusunan e-modul yang didesain agar lebih tertuju pada mode pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan menggunakan software Sigil ini, dalam pembuatan e-modul yang di dalamnya tidak hanya menyajikan materi saja, namun memuat fitur. Selanjutnya, e-modul konteks kemaritiman. E-modul konteks kemaritiman merupakan model elektronik berbasis teknologi dan informasi yang mempermudah dalam menampilkan gambar, video, audio, animasi yang dilengkapi dengan teks atau kuis yang berfungsi langsung dengan kehidupan sehari-hari yang erat kaitannya langsung dengan laut, sehingga menghasilkan respon positif bagi siapapun yang menjawab pertanyaan dari e-modul tersebut. Nah, selanjutnya, materi barisan dan deret aritmatika dengan konteks kemaritiman. Materi barisan dan deret aritmatika dengan konteks kemaritiman adalah salah satu materi matematika kelas 11 SMK semester ganjil yang erat kaitannya dengan konteks kemaritiman sehari-hari yang berhubungan langsung dengan laut. Selanjutnya kita masuk bab 2, tinjauan pustaka. Di dalam bab 2 tinjauan pustaka memuat tentang landasan teori, penelitian relevan, dan kerangka berpikir. Landasan teori. Di landasan teori memuat tentang penelitian dan pengembangan, modul, e-modul, software Sigil, konteks kemaritiman, dan barisan dan deret aritmatika. Penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk menciptakan suatu produk untuk menjadi lebih baik dan mengembangkan produk yang sudah ada, efektif, dan bermanfaat untuk pembelajaran di sekolah demi terciptanya mutu produk yang lebih baik. Modul. Modul adalah perangkat bahan ajar yang disusun secara sistematis dengan isi materi, metode penggunaan, dan bahan evaluasi pembelajaran yang dapat digunakan perseorangan untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Selanjutnya, e-modul. Modul elektronik atau yang biasa disebut e-modul merupakan inovasi terbaru dari modul cetak, di mana modul elektronik ini dapat diakses dengan bantuan komputer yang sudah terintegrasi dengan perangkat lunak yang mendukung pengaksesan e-modul. Ini menurut Priyatna dan kawan-kawan pada tahun 2017. Dan menurut Fauzi dan Danang pada tahun 2015 mengemukakan bahwa e-modul merupakan media pembelajaran yang bersifat self-instruksional yang bahwa memuat satu materi pembelajaran. Selanjutnya, software Sigil. Sigil merupakan software open source yang akan memudahkan pengaksesan materi pelajaran pada komponen elektronik baik PC, laptop, bahkan handphone. Ini menurut Permana dan Camisi Jatim pada tahun 2019. Selanjutnya, konteks kemaritiman. Istilah maritim diartikan sebagai kondisi yang terkait dengan kelautan dan bahari. Kelautan dalam arti luas mencakup kondisi pesisir, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Artinya, maritim ini terkait dengan kehidupan laut dan air sebagai mata pencaharian dan kehidupan. Barisan dan deret aritmatika. Barisan aritmatika adalah
baris yang nilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui penjumlahan atau pengurangan dengan suatu bilangan. Selisih atau beda antara nilai suku-suku yang berdekatan selalu sama, yaitu B. Selanjutnya kita masuk ke penelitian yang relevan. Di sini ada 3 penelitian yang relevan yang saya ambil. Yang pertama menurut Sylvie Andriani yang berjudul pengembangan e-modul interaktif berbantuan Software Sigil pada materi geometri dengan permasalahan kontekstual kelas 11 SMK. Yang membedakan penelitiannya, di studi relevan dia memuat materi geometri, sedangkan peneliti memuat barisan dan deret aritmatika. Di studi relevan memuat permasalahan kontekstual, sedangkan di peneliti memuat konteks kemaritiman. Persamaannya pengembangan e-modul. Sedangkan Raini Eka, Nur Aprianti, dan Abdul Qahar pada tahun 2019 yang berjudul pengembangan e-modul berbasis kontekstual pada materi program linear kelas 11. Yang membedakannya, pada studi relevan dia memuat program linear, sedangkan peneliti materinya barisan dan deret. Pada studi relevan memuat permasalahan kontekstual, sedangkan peneliti memuat konteks kemaritiman. Persamaannya sama-sama mengembangkan e-modul. Yang ketiga, Komang Redi Winata, Nasvan Suharsono, Agustin Ketut pada tahun 2018 yang berjudul pengembangan e-modul interaktif berbasis proyek matematika. Yang membedakan studi relevan dengan penelitian pertama, di studi relevan tidak memiliki materi, sedangkan peneliti mempunyai materi barisan dan deret aritmatika. Pada studi relevan dia berbasis proyek, sedangkan peneliti berbasis konteks kemaritiman. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Yang pertama ada permasalahan. Peserta didik sulit memahami materi, peserta didik banyak ketinggalan materi, penggunaan akses WiFi yang terbatas dalam proses pembelajaran. Penyebabnya itu kekurangan buku cetak, keterbatasan WiFi, kegiatan di luar sekolah. Solusinya itu mengembangkan e-modul pembelajaran dengan konteks kemaritiman berbantuan Software Sigil pada materi barisan dan deret aritmatika, dan menghasilkan e-modul pembelajaran dengan konteks kemaritiman berbantuan Software Sigil pada materi barisan dan deret aritmatika kelas 11 SMK yang valid dan faktis. Selanjutnya kita masuk bab 3, metode penelitian. Di bab 3 metode penelitian memuat jenis penelitian, metode penelitian dan pengembangan, prosedur penelitian dan pengembangan, dan uji coba produk. Jenis penelitian menggunakan R&D, Research and Development, dan mode penelitiannya itu mode 4D, terdiri dari 4 tahap, yaitu define, pendefinisian, design, perancangan, development, pengembangan, dan disseminate, penyebaran. Pada penelitian ini saya hanya sampai kepada tahap development pada tahap pengembangan. Selanjutnya prosedur penelitian dan pengembangan. Yang pertama define, tahap-tahapnya pertama analisis awal, kedua analisis peserta didik, ketiga tinjauan kurikulum, dan keempat perumusan tujuan masalah. Desain, pada tahap desain yang pertama penyusunan instrumen, penilaian format, pemilihan bahan ajar, dan rancangan produk. Development, pada tahap development yang pertama pengembangan produk, validasi ahli media, ahli materi dan ahli bahasa, revisi produk, uji coba pengembangan, dan revisi produk. Pada tahap uji coba produk, pengembangan produk, melakukan uji validitas. Jika dia tidak valid, melakukan revisi, dan setelah revisi, uji validitasnya lagi. Jika dia valid, kita uji kepraktisan. Jika belum praktis, kita revisi. Setelah revisi, kita lakukan uji kepraktisan lagi. Jika dia sudah praktis, maka hasilnya produk pengembangan yang valid dan praktis. Selanjutnya, subjek penelitian. Subjek pada penelitian ini adalah 29 peserta didik kelas 11 Teknika SMK Negeri 5 Tanjung Pinang. Subjek penelitian ini dipilih karena berdasarkan pertimbangan dari guru matematika yang mengarahkan pada kelas tersebut
Hasil dari penelitian ini untuk mengetahui kevalidan dan kepraktisan e-modul yang dikembangkan. Selanjutnya, jenis data. Jenis data dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama, data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif berupa hasil tanggapan ataupun saran yang diberikan oleh validator ahli materi, validator ahli media, dan validator ahli bahasa. Sedangkan data kuantitatif didapatkan dari penilaian validasi dan praktikalitas e-modul yang hasil akhirnya berupa angka. Data diambil pada saat validasi produk e-modul pembelajaran yang diperoleh dari hasil validasi ahli materi, validasi ahli media, dan validasi ahli bahasa. Selanjutnya, instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data di penelitian ini ada dua, instrumen validasi ahli dan instrumen untuk mengumpulkan data kepraktisan e-modul. Pada instrumen validasi ahli ada tiga. Pertama, instrumen validasi ahli materi, instrumen validasi ahli media, dan instrumen validasi ahli bahasa. Pada instrumen untuk mengumpulkan data kepraktisan e-modul ada dua. Yang pertama, lembar angket respon pendidik dan lembar angket respon peserta didik. Dan ini ada tabel kisi-kisi lembar observasi ahli bahasa, materi, dan media, dan juga ada aspek penilaian kepraktisan. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yang memaparkan hasil pengembangan produk yang dikembangkan dan statistik deskriptif untuk menganalisis data yang diperoleh melalui hasil validasi ahli materi, ahli media, dan ahli bahasa untuk menguji kevalidan e-modul dengan konteks kemaritiman berbantuan software sigil pada materi barisan dan deret aritmatika kelas 11 SMK, serta hasil angket respon pendidik dan peserta didik untuk menguji kepraktisan e-modul dengan konteks kemaritiman berbantuan software sigil pada materi barisan dan deret aritmatika kelas 11 SMK. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.